pedoman-pedoman yang ada bukan diatur dari luar, tetapi diatur dari dalam, menjadi nilai pribadi sang anak. Ini yang disebut proses internalisasi. Daripada kita kontrol dengan alat-alat yang ada, daripada kita kontrol dengan pengawasan dari luar, lebih baik kita tanamkan kontrol itu dari dalam, yaitu dari nilai-nilai yang ditanamkan. Lewat mana? Itulah lewat disiplin. Salam jumpa bersama saya Pastor Chris dalam berbagi inspirasi hari ini. Dalam video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana cara membantu anak-anak kita yang cerdas ini terhindar dari konten-konten yang membahayakan perkembangan mental mereka seperti pornografi, kekerasan, narkoba, yaitu dengan dua cara. Mengontrol konten-konten dari YouTube dan mengontrol konten-konten dari Play Store. Namun, ini semua membantu anak dengan kontrol dari luar. Ada satu hal yang lebih bagus dan mendewasakan, itulah memasukkan semua nilai-nilai itu ke dalam diri sang anak sehingga tidak perlu lagi dikontrol dari luar, tetapi anak sendiri sudah punya suara hati yang membawa dirinya untuk menjadi pribadi yang dewasa. Selanjutnya tentang bagaimana pedoman yang ada bukan diatur dari luar, tetapi diatur dari dalam, menjadi nilai pribadi sang anak. Ini yang disebut proses internalisasi. Daripada kita kontrol dengan alat-alat yang ada, daripada kita kontrol dengan pengawasan dari luar, lebih baik kita tanamkan kontrol itu dari dalam, yaitu dari nilai-nilai yang ditanamkan. Lewat mana? Itulah lewat disiplin. Nah, ini yang bagus. Mari orang tua yang bijak, kita menanamkan disiplin kepada anak-anak kita sejak dini. Pada waktu usia dini ini, disiplin dengan gampang boleh kita tanamkan. Ketika mereka sudah besar, menjadi agak sulit. Seperti contoh saja, buang air kecil. Ketika masih kecil, sulit diatur. Tapi ketika lama-lama diajar, akhirnya badan mereka, tubuh mereka menjadi disiplin dan tahu jam berapa bisa pipis. Tidak bisa pipis tengah malam di tempat tidur. Itu pertama-tama susah. Lama-lama ketika diajar, body clock-nya, jam tubuhnya mulai berjalan karena disiplin dan akhirnya mereka bisa pipis pada waktunya, pada tempatnya. Makan, bayi tidak teratur makannya. Tapi kelamaan diatur, diajar, akhirnya jadi disiplin, tubuhnya tahu kapan saya boleh makan, kapan saya tidak boleh makan. Begitu, banyak hal kalau dibuat dengan disiplin, maka akan jadi dengan baik dan seluruh hidup anak menjadi teratur. Begitu juga dalam hal menonton, dalam hal pornografi, dalam hal seksualitas. Maka ada 5 langkah konkret membantu anak yang cerdas menjadi disiplin. Yang pertama itulah di rumah diatur sedemikian rupa sehingga semua dibuat pada waktunya, pada tempatnya, dan pada orangnya. Ini
ditanamkan baik-baik supaya orang tua sepakat, mama dan papa, membiasakan diri sendiri, membiasakan anak-anak untuk buat segala sesuatu pada waktunya, pada tempatnya, oleh orangnya. Jangan mama bilang tidak boleh main gadget, papa diam-diam mengizinkan. Nah, bahaya ini. Mereka menjadi pemberontak. Papa mama tidak mengizinkan main gadget, oma opa membela sang cucu. Nah, mereka anak-anak menjadi kepala batu. Karena apa? Ada double message. Ada dua perintah. Yang satu tidak, yang lain ya. Akibatnya anak-anak jadi nakal. Anak-anak jadi pemberontak. Jangan biasakan begitu. Mulai dari kecil diajar satu perintah saja. Kalau mama bilang A, papa juga harus bilang A. Oma opa juga harus bilang A. Dengan cara begini, anak mulai terdidik menjadi disiplin. Karena itu dalam hal gadget, mulai dari kecil sudah diajarkan kalau memang jam 9 sampai jam 10 boleh main gadget, silakan main gadget. Jam 10 tidak bisa main gadget, apapun juga yang terjadi harus diambil. Dengan cara begini, anak mulai terdidik menjadi disiplin. Disiplin diatur sedini mungkin kapan boleh pakai gadget, siapa boleh pakai gadget, untuk apa boleh pakai gadget. Mesti jelas dari pertama, dari kecil. Tidak boleh mendua, tidak boleh ragu-ragu, harus tertib. Dengan cara begini, dari kecil akan terbiasa. Seperti tadi, makan yang belum teratur, ketika mulai diatur pelan-pelan, akhirnya jadi. Demikian juga dengan pemakaian gadget dan alat-alat seperti ini. Mana yang bisa ditonton di televisi, di gadget, di tempat-tempat lain, jelas. Dan satu perintah, papa, mama, opa, oma, semua. Dengan cara begini, anak-anak kita akan menjadi cerdas, tapi juga disiplin, berbudi luhur, dan biarpun masih kecil, kelihatan tanda-tanda kedewasaannya karena terlatih, terdidik, disiplin. Juga ketika mulai remaja diatur, diterangkan. Ini tidak bisa karena seperti ini, sehingga otaknya mulai jalan, rasionalisasinya mulai jalan. Kenapa saya tidak bisa begini, kenapa saya bisa begitu? Pikirannya mulai bisa menerangkan dengan cara begini, pelan-pelan apa yang dari luar masuk menjadi bagian hidup dari si anak sendiri. Jika ada adegan porno, apa yang jadi? Di televisi atau diterangkan, itu kamu tidak bisa karena kamu belum dewasa. Maka itu bagus tutup kamu punya mata. Ya. Begitu. Kenapa kalau tidak tutup mata? Nanti mengganggu pikiran kamu, mengganggu pertumbuhan kamu, mengganggu daya hayal kamu, dan kepribadian kamu. Begitu. Pada waktunya, ketika kamu menjadi besar, ketika kamu menjadi dewasa, ketika kamu menjadi matang, kamu bisa tahu semua itu. Sekarang kamu belum mampu menanggungnya. Dengan cara begini, anak bisa mengerti, bukan penasaran dan mencari-cari dengan caranya sendiri. Akibatnya apa? Mereka tersesat. Itu poin pertama. Yang kedua adalah edukasi seksualitas yang tepat, yang benar sejak dini. Kapan boleh buka baju? Di tempat yang tertutup, di kamar mandi, jangan di luar. Tidak boleh pamer. Tidak boleh pegang sembarang bagian-bagian tertentu. Mesti diajar dari kecil. Tidak boleh sembarang orang boleh datang, peluk, pegang, cium. Dan seterusnya. Siapa yang boleh kalau begitu? Nah, ini jangan terlambat. Dari kecil sudah dibiasakan, dididik, diatur, diterangkan.
Supaya mereka menjadi terbiasa, bukan diatur dari luar, tapi diatur dari dalam. Oleh apa? Oleh suara hati mereka yang dididik, diatur, dibantu oleh orang tua sejak dini. Soal juga anak remaja, ya, ibu mendampingi yang putri, terutama pada waktu menjelang haid, mesti diterangkan kenapa itu, supaya mereka tidak panik. Ya, itu biasa tanda bahwa engkau wanita yang hebat, engkau wanita yang normal. Karena apa? Kau dipersiapkan untuk menjadi ibu, sehingga dia bangga untuk mengalami ini, bukan trauma. Ya. Jika mulai haid, terangkan, taruh tanda di kalender. Oh, hari ini sampai hari ini saya dapat haid. Kenapa begitu? Supaya tahu kau itu teratur atau tidak. Karena apa? Menerangkan kau ada tanda-tanda tidak normal, ada tanda-tanda ketidakteraturan atau apa, bisa dilihat dari situ. Ya. Lantas apa lagi? Terangkan bahwa dengan cara begini kau mulai tanda-tanda kapan kau subur, kapan kau tidak subur. Apa artinya subur tidak subur? Kau akan bisa hamil. Tapi karena kau masih kecil, belum mampu untuk menanggung itu, maka mesti jaga diri. Bagaimana jaga dirinya? Ya, jangan bergaul sembarangan, jangan izinkan dipegang sembarangan, dan seterusnya. Dengan cara begini, kita mendampingi anak-anak kita menjadi teman dalam perjalanan, tapi juga menjadi anak-anak yang dewasa, yang mengenali dirinya, tapi juga tahu batas-batas dirinya dari dalam, bukan karena diawasi. Baru yang ketiga, perlu diberi pondasi agama yang kuat. Kenapa begini? Karena Tuhan pasti senang kalau anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Tentang tubuh mereka, kenapa yang gadis begini, kenapa yang laki-laki begini, diterangkan pondasi agama. Ini Tuhan buat begini karena Tuhan punya rencana yang indah. Laki-laki begini, perempuan begini, untuk maksud penciptaan yang luar biasa. Begitu cara menerangkan supaya anak-anak bertumbuh berkembang dengan bangga pada dirinya, tapi juga tahu apa maksud dan rencana Tuhan menciptakan manusia, menciptakan pria dan wanita. 4, yang perlu itulah macam-macam bentuk kreativitas. Ya, jangan sepanjang hari di muka handphone, di muka komputer. Mesti juga ada kesempatan untuk melihat yang hijau, supaya mata tidak rusak, tapi juga pikiran tidak kacau. Ada kesegaran. Begitu. Dan yang terakhir, kelima, itulah membangun kepercayaan dengan sang anak. Itu 5 hal penting yang bagus kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk membangun mereka menjadi pribadi yang cerdas, sekaligus menjadi pribadi yang bertumbuh ke arah kedewasaan.